Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1 SD Muhammadiyah 3? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita sekeluarga selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah seperti biasa, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar di rumahnya, sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat baik untuk diri kita pribadi maupun untuk orang lain. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Baiklah, pada buku LKS-nya kalian buka pada pelajaran yang pertama di bab 1 halaman 3. Di sini kita lihat di bab 1 mengenal perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini Parangga yakin kalian sudah ada beberapa yang tahu apa saja perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Di antaranya ada beberapa yang kita gunakan di masa kondisi pandemi seperti ini, yaitu seperti menggunakan laptop, kemudian handphone, itu termasuk alat perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Baik, untuk hari ini kita akan bahas sedikit perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Perangkat teknologi informasi banyak macam dan jenisnya. Alat-alatnya mengikuti zaman dari sederhana sampai yang modern. Di zaman yang sudah lebih modern saat ini, banyak perkembangan atau perubahan yang terjadi untuk menjadi lebih baik lagi, khususnya di masa yang akan datang. Nah, dahulu komunikasi masih terbilang kuno atau sederhana, di mana dulu biasanya orang menggunakan kentongan yang dipukul sebagai tanda untuk memberitahu orang lain bahwa ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar rumah kita. Masa berikutnya sudah lebih maju peradaban perkembangan, di mana manusia menemukan tulisan komunikasi bisa melalui surat yang masih ditulis dengan pelepah daun, bahkan di kulit atau tulang-tulang. Surat ini sangat berguna. Nah, pada awalnya surat ditulis dengan tangan kemudian dikirimkan melalui paket. Pembawa paket yaitu manusia dengan berjalan atau berkendara, kendaraannya masih binatang, baik kuda maupun yang lainnya. Itulah gambar alat komunikasi. Makin lama teknologi pula mengikuti dengan perkembangan zaman saat ini. Surat masih digunakan walaupun dalam bentuk modern atau yang dinamakan elektronik, surat elektronik. Surat yang diketik dan hasilnya di-print, ada juga berbentuk surat lainnya. Misalkan surat faksimil, kemudian SMS, MMS, dan akhirnya sekarang berkembang lagi menjadi email atau elektronik mail atau pesan elektronik. Nah, ini kita lihat gambarnya di sini. Gambar yang pertama yaitu gambar faksimil. Ini masih terbilang kuno. Ini alat teknologi yang lebih lama. Kemudian dengan berkembangnya teknologi, kita lihat ada handphone di sini.
Namun handphone di sini hanya bisa melakukan SMS ataupun MMS. SMS itu pesan tertulis, kalau MMS sekarang kalau MMS pesan yang bergambar. Nah, kemudian dengan berkembangnya teknologi sekarang kita temui adanya email atau electronic mail atau pesan elektronik. Fungsinya sama, untuk menyampaikan suatu berita atau informasi melalui surat menyurat. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi di halaman 4, yang pertama ada bel. Kalian mungkin sudah tahu ya, untuk bentuk bel. Nah, bel termasuk alat teknologi, dapat berbunyi dan berirama. Bunyinya banyak macamnya. Nah, bel di sini ada yang menggunakan tenaga listrik dan ada juga yang masih tradisional. Jadi masih terbilang manual. Nah, ini kita lihat gambar bel yang pertama. Di sini bel yang tradisional, dan kemudian dengan berkembangnya teknologi muncul yang dinamakan bel dengan menggunakan tenaga listrik. Saat ini ada bel lebih modern lagi yang dinamakan bel listrik otomatis. Jadi dia tidak perlu ditekan lagi seperti ini. Kita tinggal men-setting kapan waktunya bel tersebut bunyi. Misalkan bel sekolah. Di bel sekolah misal jam 6.45 sudah bel berbunyi masuk. Nah, kita bisa mengatur nih, sudah menjadwalkan mengatur nanti jam 6.45 bel ini akan berbunyi. Kemudian kapan waktu istirahatnya, misalkan jam 10 waktu istirahat. Nah, nanti diatur juga untuk jam 10 nanti akan bunyi untuk bel yang istirahatnya. Ini lebih modern, jadi bel listrik otomatis namanya. Bel biasanya digunakan di rumah ataupun di sekolah. Jadi kalau di rumah biasanya untuk pemilik rumah mengetahui bahwa ada tamu yang datang, biasanya ditaruh di depan pintu atau depan pagar rumah. Kemudian kalau bel di sekolahan biasanya untuk memberitahu jam masuk, jam istirahat, dan jam pulang. Nah, kemudian yang kedua kita lihat di halaman 6. Di sini ada telegraf. Kita lihat gambarnya di situ. Ini yang dinamakan dengan alat telegraf. Ini alat kuno atau yang masih tradisional. Telegraf merupakan alat komunikasi yang berfungsi untuk mengirim sinyal, untuk menerima sebuah pesan, biasanya berupa tulisan. Nah, sekarang telegraf berasal dari dua kata, yaitu tele yang berarti jauh dan graf yang berarti huruf atau tulisan. Jadi untuk telegraf ini merupakan menulis jarak jauh. Nah, telegraf sudah berkembang modern yang alatnya dinamakan dengan faksimil. Tadi sudah kita lihat ya alat faksimil. Nah, ini seperti ini. Ini yang dinamakan alat faksimil sebagai pengganti telegraf dengan perkembangan teknologinya. Faksimil fungsinya sama dengan telegraf, namun lebih praktis dan mudah, yang berfungsi untuk mengirim salinan yang bentuknya sama dengan yang dikirim. Jadi kertasnya ini suratnya ini dikirim melalui faksimil ini alat teknologinya. Nah, kemudian kita lihat di sini yang berikutnya yaitu telepon. Telepon termasuk alat komunikasi
Saat ini banyak digunakan baik di kantor ataupun di rumah, sebab dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi jarak jauh. Awalnya telepon sangat sederhana, hanya menggunakan kabel, kemudian memutar terlebih dahulu untuk nomor tujuannya nih seperti ini. Nah, kemudian dengan berkembangnya teknologi, telepon itu jadi ada perubahan nih. Perubahan di mana telepon yang dulunya dengan menggunakan kabel, sekarang ada telepon namanya nirkabel. Jadi telepon dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan telepon kabel dan ada yang dinamakan dengan telepon nirkabel. Telepon berasal dari dua kata, yaitu tele yang berarti jauh dan pon yang berarti pembicaraan. Nah, telepon digunakan dua arah antara penelepon nih dengan si penerima telepon. Yang keduanya saling berkomunikasi tanpa diketahui oleh orang lain dari jarak yang jauh, tidak berdekatan. Jadi misalkan Parangga ada di rumah dan kalian ada di rumah kalian masing-masing. Parangga dapat menggunakan telepon untuk menghubungi atau menanyakan kabar kalian di rumah gitu. Ya, seperti yang tadi Parangga sampaikan, telepon ini dibagi menjadi dua, yaitu telepon kabel dan telepon nirkabel atau tanpa kabel. Sekarang kita bahas satu persatu. Telepon kabel. Telepon kabel berarti telepon yang menggunakan atau memakai kabel sebagai alat penghubungnya. Biasanya berupa kawat tembaga. Contoh seperti telepon umum nih di sini. Telepon umum ini menggunakan kabel nih. Ini yang dinamakan kabelnya. Makanya dia dinamakan dengan telepon kabel. Ini kalau yang di telepon rumah menggunakan kabel. Nah, dengan seiring berkembangnya teknologi, telepon kabel sekarang sudah jarang kita lihat. Jadi ada pula telepon umum pun kita sudah jarang nih, bahkan sudah tidak pernah lagi melihat ada yang menggunakan telepon umum ini. Karena sekarang dengan berkembangnya teknologi, kita semua sudah menggunakan handphone. Nah, sebelum ke handphone kita bahas dulu untuk yang telepon nirkabel atau telepon yang tanpa kabel. Ya, telepon nirkabel ini dapat kita jumpai di rumah ataupun di kantor-kantor. Telepon nirkabel ini tidak menggunakan kabel sebagai jaringan penghubungnya, melainkan menggunakan sinyal yang dipancarkan melalui satelit telepon. Contohnya tadi seperti handphone. Nah, telepon satelit dan telepon mobil. Namun fungsi keduanya masih sama, yaitu berkomunikasi dua arah antara penelepon dan penerima telepon agar tetap dapat berkomunikasi jarak jauh atau tanpa kita harus bertemu. Kita masih bisa berkomunikasi baik dengan menggunakan telepon kabel tadi ataupun dengan menggunakan telepon nirkabel. Baik, untuk hari ini itu saja yang dapat Parangga sampaikan untuk materinya. Semoga dapat kalian pahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian dapat menanyakan langsung baik di kolom komentarnya ataupun bisa langsung di classroom atau bisa pula melalui WhatsApp pribadi ke Parangga. Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, semoga wabah pandemi virus corona ini dapat segera berakhir supaya kita dapat berjumpa di SD Muhammadiyah 3. Amin. Parangga akhiri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumahnya, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatannya. Terima kasih.